Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Valia Serena yang akan menyampaikan berita-berita seputar Kabupaten Seruyan beberapa waktu yang lalu. Edisi Sabtu, 4 Juli 2020 yang kami rangkum dalam Seruyan Sepekan. Empat buah rancangan peraturan daerah yang telah diajukan oleh pemerintah daerah telah diterima dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan dan nantinya akan ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Seruyan. Rapat paripurna ke-8 masa persidangan 3 tahun sidang 2019 sampai 2020 menyampaikan rancangan surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang persetujuan 4 buah raperda untuk dijadikan peraturan daerah dengan mendapatkan pengesahan dari kepala daerah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Sekretaris Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan Arniansyah mengatakan, rancangan peraturan daerah yang saat ini diterima dan disetujui adalah Raperda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, Raperda Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pengisian Kekosongan Jabatan Perangkat Desa, serta Raperda Badan Permusyawaratan Desa. Arniansyah menambahkan, selanjutnya akan dipercayakan pelaksanaannya kepada pemerintah daerah terhadap 4 buah raperda tersebut, untuk disahkan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku, sehingga akhirnya bisa ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Seruyan. Dan apabila selama berjalannya waktu terdapat kekeliruan pada penetapan terhadap keputusan 4 buah raperda, maka pihaknya akan mengadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Tim Liputan Seruyan TV. Paripurna tentang pidato pendapat akhir Bupati terhadap persetujuan bersama dan pengesahan mengenai 5 buah rancangan peraturan daerah Kabupaten Seruyan tahun 2020 disampaikan Wakil Bupati Seruyan Hajah Iswanti. Berdasarkan peraturan yang beberapa kali mengalami perubahan, yaitu tentang pembentukan produk hukum daerah, mengenai rancangan peraturan daerah Kabupaten Seruyan yang telah disepakati bersama oleh pihak legislatif dan eksekutif. Wakil Bupati Seruyan Hajah Iswanti mengatakan, 5 buah rancangan peraturan daerah yaitu 4 buah raperda ditindaklanjuti dengan fasilitasi, dan 1 buah raperda untuk dievaluasi kepada Gubernur Kalimantan Tengah melalui Biro Hukum Provinsi Kalimantan Tengah. Menurutnya, sebagaimana dengan ketentuan pasal 88 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah fasilitasi raperda bersifat wajib. Adapun rancangan peraturan daerah yang difasilitasi diantaranya, yaitu Raperda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Raperda tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang penyertaan modal pemerintah daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, dan Raperda Inisiatif DPRD Seruyan, yaitu Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa, dan Raperda tentang pengangkatan, pemberhentian perangkat desa, dan pengisian kekosongan jabatan perangkat desa. Adapun 1 raperda yang akan dievaluasi yaitu tentang laporan keterangan pertanggungjawaban Kabupaten Seruyan tahun anggaran 2019 sebagaimana dengan ketentuan pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Tim Liputan Seruyan TV. Bupati Seruyan Yul Haidir memastikan bagi masyarakat yang tergolong tidak mampu, anaknya akan tetap dapat bersekolah dan mendapatkan pendidikan secara gratis selama wajib belajar 9 tahun. Keterbatasan ekonomi bukan berarti anak menjadi korban untuk tidak mendapatkan pendidikan seperti teman sejawatnya.
karena saat ini kewajiban anak untuk belajar selama 9 tahun akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, mulai dari tahun ajaran baru 2020 sampai 2021, biaya pendidikan atau masuk sekolah akan ditanggung oleh pemerintah daerah, dan terkhusus bagi anak yang orang tuanya tergolong tidak mampu, maka diminta untuk melaporkan ke sekolah yang bersangkutan atau langsung ke Dinas Pendidikan, agar diberikan bantuan perlengkapan sekolah. Bupati mengklaim, di tengah penyebaran pandemi COVID-19 yang masih terus terjadi, di mana masyarakat masih banyak yang mengalami penurunan pendapatan, bahkan ada yang sampai kehilangan pekerjaannya, biaya pendidikan untuk anak yang baru masuk sekolah, biaya pungutan, dan sumbangan pendidikan yang sering memberatkan para orang tua mulai saat ini bukan lagi menjadi suatu permasalahan besar. Baju seragam, baik pramuka, merah putih, maupun olahraga, batik, itu untuk yang betul-betul tidak mampu, pemerintah daerah yang akan membelanjakan, yang akan memberikan nantinya. Nah, selama belum dibelikan, dibelanjakan, biar aja dia pakai baju biasa. Jangan kita larang. Sepatu juga demikian, akan kita belikan. Tapi yang betul-betul mampu, kami akan cek ke rumah tangganya, bagaimana ini orangnya. Apakah betul-betul tidak mampu atau dibuat pura-pura tidak mampu. Selain itu, Bupati juga meminta pihak sekolah bagi siswa yang pada saat pendaftaran di tahun ajaran baru 2020-2021 ini belum mampu untuk membeli seragam atau perlengkapan sekolahnya harus tetap diterima di sekolah tersebut, agar yang bersangkutan tetap dapat belajar dan mendapatkan pendidikan. Sebab dalam situasi pandemi COVID-19 yang masih berkelanjutan hingga saat ini, banyak masyarakat tidak mendapatkan penghasilan seperti biasanya. Tim Liputan Seruyan TV. Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan melakukan rapat koordinasi mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 dan target yang harus dicapai oleh pemerintah untuk APBD di tahun 2021 mendatang. Rapat tersebut dipimpin oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan Haji Zainuddin Nur, didampingi oleh Kepala BPKAD dan Kepala BPPRD, serta diikuti seluruh Kepala SOPD dan unsur terkait lainnya. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan Haji Zainuddin Nur mengatakan, untuk peluang kerja di daerah ini sangat banyak namun pendapatannya masih kurang, sehingga langsung berdampak pada sedikitnya pendapatan daerah maupun negara. Karena semua hal mengenai APBD sangat berkaitan erat dengan pembiayaan, sehingga secara otomatis akan berdampak juga pada pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah. PJ Sekda menambahkan, dengan kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini, seluruh SOPD harus dapat melakukan penyesuaian pada pembelanjaan daerah dan tidak dapat secara terus-menerus berharap pada pendapatan daerah. Diharapkan, untuk memaksimalkan keuangan daerah harus ada pendampingan yang dilakukan dalam penyesuaian APBD, dikarenakan akan sangat sulit jika harus melakukan pemangkasan dana, serta pada setiap instansi pemerintah daerah untuk dapat saling berkomunikasi dalam melakukan pendampingan. Tim Liputan Seruyan TV. Pemerintah daerah melakukan asesmen kepada kepala dinas di setiap instansi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Seruyan untuk menguji kemampuan dari para pejabat yang ada. Untuk menentukan dan mengetahui kemampuan para pejabat tinggi pratama yang ada saat ini, pemerintah daerah melakukan uji kompetensi atau asesmen yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap kepemimpinan para pejabat di setiap instansi. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, dalam rangka mencari dan menentukan pejabat yang sesuai dengan kemampuan pada bidangnya, maka sangat perlu dilakukan asesmen terhadap para kepala satuan organisasi perangkat daerah yang ada saat ini, demi peningkatan dan adanya terobosan baru yang nantinya dapat meningkatkan kemampuan, kapabilitas, dan yang paling terpenting adalah untuk memaksimalkan kemampuan masing-masing para pejabat yang sesuai dengan bidang atau latar belakang pendidikan dan kemampuannya. Menurut Bupati, pelaksanaan asesmen dan proses lelang jabatan dipastikan tidak ada tekanan dan intervensi dari siapapun,
Karena saat ini pemerintah daerah memerlukan para pejabat tinggi pratama yang memiliki potensi dan kemampuan yang sesuai untuk menjadi pemimpin di setiap instansi nantinya. Kita asesmen ini kan hal yang biasa lah ya. Kita mencari pejabat yang sesuai dengan keilmuannya untuk ditempatkan di tempat-tempat yang sesuai dengan keahliannya dan keilmuan dia. Berdasarkan pantauan di lapangan, asesmen dilaksanakan di Aula Lantai 2, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seruyan, dan dalam pelaksanaan asesmennya sendiri dilakukan secara tertutup. Tim Liputan Seruyan TV. Untuk wilayah Kabupaten Seruyan saat ini sudah ada beberapa hotspot yang terpantau. Namun hal tersebut dipastikan tidak akan mengakibatkan kebakaran, karena sudah dilakukan pengecekan ke lapangan secara langsung oleh tim penanganan Karhutla. Untuk kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Seruyan pada tahun 2020 ini masih belum ditemukan. Dikarenakan sejak awal tahun hingga saat ini kondisi cuaca untuk daerah ini masih tergolong normal. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seruyan Agung Sulistiono mengatakan, sampai dengan saat ini sudah terpantau 2 titik panas. Namun masih kecil dan tergolong tidak membahayakan, bahkan bisa dipastikan tidak mungkin terjadi karhutla. Agung Sulistiono menambahkan, terlebih sampai saat ini curah hujan masih tergolong tinggi untuk beberapa kecamatan, dan ada beberapa daerah yang terdampak hingga mengalami banjir. Sempat ada 1, 2, tapi kecil ya. Tingkat ininya masih kecil dan ternyata dicek juga bukan kebakaran. Karena hotspot itu kan belum kebakaran, tapi panas kan. Tempat dicek memang belum. Karena curah hujan sampai saat ini memang masih tinggi. Bahkan beberapa daerah kan kemarin banjir di beberapa kecamatan itu. Tapi kita tidak salah, artinya mempersiapkan sosialisasi sejak dini. Jadi pada saat nanti masuk musim kemarau, musim panas, semua desa sudah siap. Selain itu, pihaknya selalu rutin memberikan sosialisasi mengenai bahaya apabila terjadi karhutla, sehingga pada saat memasuki musim kemarau, semua desa sudah siap untuk melakukan antisipasi terhadap karhutla. Tim Liputan Seruyan TV. Dewan inginkan agar Dinas Sosial Kabupaten Seruyan kembali melakukan proses pendataan terkait dengan warga atau masyarakat tidak mampu, dikarenakan data yang dipakai saat ini ialah data di tahun lalu. Dinas Sosial yang menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat agar kembali melakukan proses pendataan kepada masyarakat yang tidak mampu, agar tidak terjadi carut-marut pada saat menyalurkan bansos. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan Zuli Eko Prasetyo mengatakan, sebagai upaya dan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam menyalurkan bansos, pihaknya sudah melakukan pemanggilan kepada Dinas Sosial. Dan berdasarkan informasi bahwa selama ini data yang dipakai pada saat pembagian bansos ialah data di tahun lalu, sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang tidak mampu justru tidak mendapatkan bantuan. Ketua Dewan menyebutkan, untuk segi perekonomian masyarakat setiap tahunnya tidak dapat dipastikan di posisi yang sama, mengingat takdir dan rezeki manusia sudah ada yang mengatur. Bisa jadi yang dulunya tidak mampu menjadi mampu dan sebaliknya. Saya harap ke depan itu Dinas Sosial harus melakukan pemutahiran data lagi terkait dengan warga atau penduduk yang tidak mampu atau kurang mampu. Karena kemarin saya sempat memanggil Dinas Sosial, itu memang data yang dipakai itu adalah data dari beberapa tahun yang lalu. Itulah yang menyebabkan kadang-kadang carut-marutnya masalah bantuan sosial tadi. Untuk itu, pihaknya meminta Dinas Sosial harus turun ke lapangan secara langsung untuk melihat kondisi masyarakat. Jangan sampai hanya berpatokan pada data yang di tahun lalu dan informasi dari desa, supaya penyaluran bansos kepada masyarakat yang tidak mampu memang tepat sasaran.
Tim Liputan Seruyan TV. Ketua Dewan ingatkan kepada seluruh pejabat maupun anggota Dewan pada saat mengikuti rapat paripurna melalui video conference agar tidak merokok, karena semua kegiatan yang dilakukan terlihat dan terpantau oleh seluruh peserta rapat. Bagi seluruh undangan yang mengikuti rapat paripurna melalui video conference, harus mengikuti kegiatan rapat sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan tidak melakukan hal-hal yang tidak etis selama kegiatan berlangsung. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan Zuli Eko Prasetyo mengatakan, semua kegiatan yang dilakukan pada saat mengikuti rapat melalui Vicon terekam dan dilihat oleh seluruh peserta paripurna, sehingga hal-hal yang kurang layak dan apalagi perbuatan yang tidak etis jangan sampai dikeluarkan pada saat rapat. Salah satunya adalah peserta ada yang merokok pada saat mengikuti rapat. Ketua DPRD mengklaim, meskipun rapat paripurna yang dilakukan saat ini hanya melalui Vicon, namun aturan dan tata tertib pada saat mengikuti rapat harus tetap dijalankan dan diutamakan. Dikarenakan semua pejabat maupun wakil rakyat harus menjadi pedoman yang baik bagi masyarakat. Dilakukan melalui video conference. Jadi artinya itu kan di tempat masing-masing, ya menurut saya kurang pas lah itu kalau mengikuti acara paripurna sambil merokok itu. Jadi saya harap ya nanti siapapun itu lah itu ketika mengikuti rapat paripurna, terutama paripurna, yaitu jangan sampailah merokok. Kan di situ kan juga kita terdeteksi di di layar, di rekaman kan ada semua. Jadi nggak bagus lah itu. Selain itu, Ketua DPRD juga meminta kepada seluruh peserta paripurna dalam mengikuti rapat harus sungguh-sungguh dan serius. Jangan sampai yang ikut rapat paripurna hanya kursi dan mejanya saja. Hal tersebut juga dianggap tidak etis bahkan tidak menghargai pelaksanaan rapat paripurna. Jadi untuk seluruh anggota Dewan agar tidak merokok dalam melakukan kegiatan apapun. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Valia Serena beserta kru yang bertugas. Mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.